yang dilakukan oleh manajer investasi itu hanyalah memudahkan hidup para investor. Oke, setuju sih tapi. Jadi bagaimana? Halo Sobat iPod semuanya, selamat datang di segmen terbaru dari iPod Fun, yaitu Fun Talk Series. Nah, kita bakal ngomongin apa sih di segmen kali ini? Kita bakal ngomongin mulai dari basic investasi sampai dengan hal-hal yang berhubungan dengan reksadana. Tapi pasti yang satu nih, dengan narasumber yang kece dan juga kredibel di bidangnya. Yang pastinya hari ini bakal ditemenin sama gue Mas Ayu Bella dari tim iPod Fun. Dan salah satu narasumber kita yang mungkin teman-teman kalau udah ngikutin beberapa series webinarnya dari iPod ya, ini udah sering melalu lalang nih di webinar bareng iPod. Langsung aja aku kenalin, hari ini ada Mas Egin. Halo Mas Egin. Halo, selamat pagi Bella, selamat pagi Sobat iPod, apa kabar? Halo. Apa kabar Mas Egin, gimana? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena lagi lumayan Ya, kita serem di ya. tengah-tengah pandemi COVID ya teman-teman, jadi harap tetap sehat semuanya. Jaga prokes juga. Betul, tetap jaga prokes. Walaupun kemarin kita sudah melihat di Jakarta itu statistik COVID mulai menurun, tapi ya Gak boleh lengah dong. harus pastinya tetap ya. jaga-jaga. Yes, setuju banget. Dan juga hari ini kita syuting juga sudah menerapkan protokol kesehatan, udah dites juga semuanya teman-teman, insya Allah aman. Tapi sebelum itu Mas Egin, mungkin kan tadi aku sempat kasih teaser ya, Mas Egin udah sering nih ya kan muncul di webinar iPod nih ya. Terutama kalau bahas ETF nih. Tapi mungkin bisa kenalin dulu ke Sobat iPod kira-kira dari mana sih Mas Egin dan kira-kira ngerjain apa aja sih di manajer investasi. Silakan Mas. Baik. Selamat pagi Sobat iPod, sebagaimana yang tadi Mbak Bella sudah sampaikan, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bramanti Egin Pratama, saya adalah Head Product Development di Indo Premier Investment Management atau IPIM. Nah, IPIM ini memiliki karakteristik atau spesialisasi tersendiri dibandingkan dengan manajer-manajer investasi pada umumnya Mbak Bella. Ya, karena pada umumnya manajer investasi itu kan produknya reksadana. IPIM juga sama, produknya adalah reksadana. Tapi reksadana yang diterbitkan oleh IPIM memiliki spesialisasi tersendiri karena reksadananya berbentuk ETF. ETF ya? ETF itu Exchange Traded Fund atau reksadana yang unit penyertaannya bisa diperdagangkan melalui mekanisme bursa efek. Artinya reksadana ini bisa ditransaksikan seperti kita melakukan transaksi saham. Saham ya. Mungkin lengkapnya nanti kita bahas nih Mas Egin nih ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita bahas tentang manajer investasi nih, karena IPIM ini kan bisa dibilang adik kakak lah sama iPod ya. Yes, betul. Adik kakak ya. Mungkin kita akan bahas nih nanti. Kalau tadi udah dikasih teaser sama Mas Egin, agak berbeda ternyata dari sisi produknya juga nih dari manajer investasi lain. Mungkin akan kita bahas juga. Tapi aku mau tanya, kasih satu, ini kayaknya belum di brief nih. Aku mau kasih satu pertanyaan buat Mas Egin. Apa yang muncul di kepalanya Mas Egin kalau misalnya kita ngomongin investasi? Ya. Perkata deh, kita kasih perkata. Waduh, perkata. Jadi manajer dulu, investasi dulu, terus digabung ya. I have a pen, I have an apple, I have pineapple gitu ya. Kalau misalnya dengar kata investasi, kata pertama apa yang muncul di kepala Mas Egin? Ya, investasi. Jadi ketika kita membayangkan investasi, kalau saya sendiri membayangkan investasi itu sebagai suatu proses. Proses untuk membangun wealth atau kekayaan ya. Jadi harta yang kita miliki, kita simpan, kita sisihkan, tidak kita belanjakan ya, kita sabar-sabarin dengan harapan harta tersebut bisa bertumbuh. Ya, bisa bertumbuh menjadi lebih banyak sehingga pada saat kita membutuhkan suatu saat yang akan datang, kita bisa gunakan dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, jadi bagi saya sendiri itu adalah investasi. Proses ya, jadi memang proses itu kan mungkin butuh waktu juga, nggak bisa langsung instan tuh Mas, ya kan? Betul. Karena kayaknya lagi banyak yang ini ya, salah arti tentang investasi gitu teman-teman. Jadi mungkin tadi udah dijelasin juga sama Mas Egin bahwa investasi itu proses, ada waktunya dan memang tujuannya buat jangka panjang gitu. Jadi itu tuh teman-teman ya, jangan sampai salah kaprah lagi masalah investasi nih. Tapi kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang manajer investasi nih, kalau memang IPIM sendiri kan spesialisnya lumayan beda nih dengan manajer investasi pada umumnya gitu Mas Egin. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara general gitu ya, sebenarnya manajer investasi itu apa sih Mas Egin?
Ya. Nah, kembali lagi tadi saya kan baru bilang yang investasi ya. Ya, manajer itu sebenarnya kan pengelola ya, pengelola. Jadi manajer investasi itu sebenarnya hanyalah pihak yang melakukan pengelolaan atas investasi melalui portofolio efek. Ya, pihak yang melakukan pengelolaan investasi melalui portofolio efek baik untuk nasabah secara individu ataupun masyarakat ya, nasabah secara bersama-sama atau disebutnya secara kolektif. Nah, itu adalah definisi manajer investasi kalau kita lihat di Undang-Undang Pasar Modal. Nah fungsinya tuh kayak gimana tuh Mas? Kalau misalnya berdasarkan teorinya gitu di pasar modal tuh gimana tuh Mas? Nah, jadi tadi saya sampaikan memang definisi manajer investasi Mbak Bella, Sobat Ipot itu berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Jadi sebenarnya ini hanya menegaskan bahwa industri pengelolaan investasi di Indonesia adalah industri yang sangat heavily regulated. Sangat diregulasi. Ya, kalau kita sudah membicarakan undang-undang, pasti ada peraturan turunannya. Ketika kita ngomongin pasar modal, manajemen investasi misalnya, ya peraturan turunannya itu atau pengawasannya dijalankan oleh regulator kita, Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu, semua manajer investasi di Indonesia adalah perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Penting ya, penting banget tuh. Ini adalah ya betul memiliki kepentingan tersendiri karena dengan demikian investor itu memiliki suatu kepercayaan terhadap industri. Setuju. Ya, kalau kita lihat balik lagi kenapa ada regulasi, ya tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga atau melindungi kepentingan dari masyarakat dan investor. Setuju banget. Karena kan memang kalau misalnya ngomongin uang, ini memang harus pilihnya yang terpercaya mungkin gitu ya. Jadi mungkin udah bisa di-highlight ya teman-teman satu poin bahwa memang kalau misalnya cari lembaga atau perusahaan yang memang bergerak terutama di bidang keuangan, salah satunya syaratnya ya harus terdaftar di OJK gitu ya Mas Egin ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin nih Mas, dari sisi jasa yang ditawarkan selain tadi mungkin mengelola reksadana, sebenarnya ada fungsi apalagi sih Mas dari si perusahaan manajer investasi ini? Ya, fungsi atau mungkin apa sih yang dilakukan oleh manajer investasi ya? Ya, manajer investasi itu kan mengelola dana masyarakat ya. Jadi tentunya investor atau nasabah itu mempercayakan pengelolaan dananya kepada manajer investasi. Nah, dengan kata lain ini adalah industri yang sangat berlandaskan pada trust atau kepercayaan yang harus tetap dijaga oleh para pengelola investasi atau manajer investasi. Nah, di sini sebenarnya apa yang dilakukan manajer investasi? Gampangnya, Mbak Bella, Sobat Ipot, yang dilakukan oleh manajer investasi itu hanyalah memudahkan hidup para investor. Setuju sih tapi. Jadi bagaimana, apa maksudnya memudahkan hidup para investor? Karena kita harus akui bahwa proses investasi itu gampang-gampang susah. Ya, sebenarnya susahnya lebih banyak daripada gampangnya, kan gitu. Mungkin teman-teman pernah mengalami sendiri beli saham terus ternyata timingnya salah atau ternyata nyangkut. Ya itu beli saham ya yang sudah regulasinya ketat juga. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang lain yang barangkali ketika kita punya uang lebih, instead of berinvestasi pada investasi atau instrumen investasi yang sudah terdefinisikan, sudah terregulasi dengan baik. Sudah jelas lah istilahnya. Sudah jelas, ya masuklah ke hal-hal yang masih ngetren ya. Dengerin pom-pom atau mungkin kripto, NFT atau bahkan yang baru-baru ini rame apa ya? Investasi ke orang lain nggak ada tanda tangan di atas di kertas putih gitu kan. Cuma berdasarkan kepercayaan ternyata memang contohnya alat kesehatan tuh Mas. Salah satunya cuma berdasarkan kepercayaan ya. Itu dia. Kemudian kripto yang barangkali dipom-pomi oleh selebriti. Ya, kita mungkin sudah lihat di berita ya dalam beberapa waktu ke belakang. Ya, hal-hal seperti itu bukannya nggak bagus, ya mungkin banyak teman-teman yang sudah mendapatkan keuntungan, tapi potensi ruginya ya jauh lebih besar juga, tentunya. Jadi di sini ketika kita menitipkan dana kepada manajer investasi, ya yang dilakukan manajer investasi itu ya melakukan proses investasinya. Ya, menganalisis efek, menganalisis saham, melakukan pembelian atau penjualan efek berdasarkan decision parameter analisis dari fundamental, teknikal, ya, atau barangkali liquidity yang ada di pasar. Nah, hal-hal seperti itu yang kalau kita lakukan sendiri
Bisa, Bisa. sangat bisa. Ya, tapi ya kebanyakan di antara kita barangkali sudah memiliki pekerjaan, memiliki keluarga, kepentingan lain yang kalau kita perlu dedikasikan waktu kita untuk monitor pasar, nontonin CNBC, atau barangkali nyewa terminal Bloomberg, itu kan sesuatu yang bagi kita agak-agak menyusahkan ya. Iya, betul, Jadi betul. biarlah kita serahkan kepada manajer investasi yang melakukan semua hal itu. Oke. Nah, Tapi ada satu hal sih yang aku pertanyakan gitu ya. Kayak contohnya manajer investasi kan memang sudah fungsinya, memang itu juga benefitnya gitu buat teman-teman mungkin yang nggak punya waktu tadi ya Mas Agin ya, buat berinvestasi, buat mantengin pasar lah istilahnya. Sebenarnya ada beberapa pertimbangan gak sih dari manajer investasi, ini produk ini boleh dibeli, ini nggak boleh gitu. Sebenarnya ada berapa banyak pihak sih yang terlibat untuk membuat satu keputusan itu gitu Mas? Oh baik. Nah jadi di sini kita melihat fungsi-fungsi di dalam manajer investasi. Nah ketika kita membayangkan perusahaan manajer investasi ya mungkin yang pertama terbayang di saya waktu saya masih kuliah, ini profesi yang mentoring sekali ya. Oke. Ya jadi ya tadi ngeliatin Bloomberg, barangkali number crunching, pakai Excel, mungkin visit kepada emiten dan sebagainya. Mungkin itu betul, tapi ya itu memiliki fungsi khusus di dalam manajer investasi, yaitu yang disebut investasi dan riset. Fungsi investasi dan riset inilah yang menjalankan pengelolaan dana pada umumnya. Jadi melakukan riset, analisis atas emiten, atas efek ya saham atau obligasi, nah, kemudian yang merekomendasikan untuk dilakukan jual atau beli. Nah, tapi apakah manajer investasi itu hanya fungsi investasi dan riset? Ya enggak juga. Ada juga fungsi dealing atau fungsi perdagangan. Nah, inilah yang melakukan transaksi atas efek berdasarkan instruksi dari fund manager. Oh, I see. Jadi fund manager itu nggak langsung melakukan transaksi efek beli saham A, jual saham B dan seterusnya, tapi mereka menyerahkan eksekusi atau pelaksanaan transaksi melalui fungsi dealing ini. Jadi orangnya disebut dealer. Dealer. Nah, ada transaksi, maka ada settlement, ada penyelesaian atas transaksi efek. Ada juga fungsinya, fungsi settlement. Jadi setelah dari dealing itu melakukan transaksi, nah transaksi itu harus diselesaikan. Nah, yang melakukan penyelesaian ini adalah orang-orang dalam fungsi settlement ini. Nah, kemudian ya ada compliance atau kepatuhan. Nah, kepatuhan ini penting juga ya, dia menjadi pengawas secara internal untuk memastikan dalam melakukan pengelolaan investasi, ya pengelolaan investasi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya di sini ya baik tadi fungsi investment ya, fund manager, analis riset, kemudian dealer, settlement, yaitu semua harus bertindak dalam rambu-rambunya, dalam peraturan perundang-undangannya. Yang apabila ada pelanggaran, ya ada konsekuensinya juga. Betul. Ada konsekuensinya juga. Nah, itu adalah yang bisa dianggap sebagai core functionnya suatu manajer investasi. Tentunya ada marketing, ya pemasaran, lalu ada juga fungsi-fungsi pendukung seperti IT, human resource atau accounting dan finance. Jadi kalau teman-teman membayangkan saya mau berkarir di manajer investasi, ya fungsi-fungsinya ada banyak. Ada banyak ya, karena termasuk saya sendiri. Nah, saya belum nyebut fungsi saya. Oh iya, apa tuh Mas? Pengembangan produk atau product development. Jadi kalau product development ini ya sifatnya lebih ke persiapan pembentukan produk baru. Jadi kalau MI mau membuat reksadana, kira-kira produk reksadananya seperti apa? Reksadana itu memiliki ciri khas seperti apa? Bentuk investasinya ke instrumen apa? Cara investasinya ini mau ke teknologi misalnya, atau ke finansial, atau mau ke sektor-sektor lain. Nah, disinilah peran saya dalam manajer investasi. Jadi kalau misalnya butuh bocoran-bocoran produk, Mas Egin nih. Jadi ternyata cukup panjang ya proses dari katakanlah sekedar beli satu saham untuk di dalam portofolio reksadana gitu. Berarti memang proses ini cukup panjang gitu. Nah ini info baru juga nih teman-teman nih. Tapi kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang manajer investasi nih Mas, secara company gitu ya, apakah suatu perusahaan ini harus punya syarat-syarat khusus biar bisa jadi manajer investasi gitu? Nggak bisa sembarang, atau mungkin ada ada
syarat-syarat tertentu yang harus dikantongi, izin-izin tertentu selain mungkin izin ke OJK gitu, Mas Egi. Berarti ini PT ya? Ya. PT manajer, untuk membentuk PT manajer investasi, Mbak Bella, itu persyaratannya tentu ada. Ya, jadi ada persyaratan yang secara administratif dan ada persyaratan secara permodalan. Jadi secara administratif itu berarti surat menyurat ya disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Secara akta misalnya harus terpenuhi jumlah direksi tertentu, jumlah komisaris. Nah, yang menjadi direksi atau komisaris itu juga nggak bisa sembarangan. Jadi secara POJK itu yang bisa menjadi direksi sudah memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi sekian tahun. Kemudian dia juga harus memiliki lisensi wakil manajer investasi atau WMI. Ya, kemudian ya tidak masuk ke dalam daftar tercela ya dalam industri pengelolaan investasi. Jadi nggak semua orang bisa menjadi direksi ataupun komisaris. Bahkan dalam beberapa kasus ya bisa juga OJK itu melakukan yang namanya penelaahan atau fit proper test. Jadi agar bisa masuk sebagai direksi suatu MI, itu harus lulus fit and proper test. Kalau kita mau membentuk perusahaan MI, nah berarti direksinya harus lulus fit proper test dulu. Tentunya juga ada persyaratan lain, misalnya permodalan 25 miliar rupiah ya. Minimal jadi ya. Minimal untuk bisa membentuk suatu manajer investasi perlu memiliki modal awal yang cukup signifikan. Nah. Jadi memang dari sisi tadi kita udah cerita tentang cara pengelolaannya, pengelolaan produk dan juga dari sisi bahkan memimpin sebuah perusahaan manajer investasi aja butuh banyak persyaratan ya. Jadi pastinya kalau misalnya sebuah manajer investasi mungkin sudah diawasi OJK memang banyak tuh Mas ya. Tadi ada legalnya juga, ada tesnya juga gitu teman-teman. Jadi memang sudah seketat itu gitu ya peraturannya atau regulasinya dari regulatornya sendiri gitu. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin batasan-batasan, sebenarnya ada nggak sih yang kayak ini garis batasnya nih, ini nggak boleh dilewati nih sama MI ini. Mungkin apakah dari sisi produknya atau gimana tuh Mas? Ada yang perlu diketahui investor nggak sih bahwa ternyata manajer investasi juga punya batasan seperti itu? Ya, batasan itu ada banyak sekali, Mbak Bella. Betul, terutama dalam pengelolaan reksadana sendiri ya. Kalau kita mau berfokus di pengelolaan reksadana, itu dalam peraturan OJK sudah banyak sekali batasan-batasan yang digariskan dalam pengelolaan suatu reksadana. Ya, contoh misalnya dalam suatu portofolio reksadana itu satu efek yang diterbitkan satu emiten nggak boleh lebih dari 10% nilai aktiva bersih. Nah, jadi artinya apa? Kalau seandainya di atas 10%, ya misalnya reksadana A memiliki saham B, nilai aktiva bersihnya 100 miliar, nah saham B-nya itu 15 miliar. Melanggar. Ya, melanggar ketentuan maksimum 10% nilai aktiva bersih. Nah, apa konsekuensinya kalau melanggar? Nah, itu juga sudah ada di dalam peraturan OJK. Jadi MI wajib membetulkan portofolionya, mengembalikan porsi saham tersebut ya, porsi efek tersebut di bawah 10%. 10% gitu. Nah, jadi batasan-batasan ini macam-macam. Misalnya nggak boleh melakukan transaksi margin, ya reksadana nggak boleh transaksi margin, nggak boleh short selling, nggak boleh melakukan pembelian efek dari calon pemegang unit penyertaan. Ya, jadi misalnya saya mau invest di suatu reksadana, terus saya punya obligasi. Saya nggak boleh jual obligasi saya ke reksadana yang saya beli. Jadi ini adalah larangan-larangan ya, batasan-batasan dalam mengelola reksadana. Banyak sekali ya, banyak sekali dan bisa dicek dalam KIK, kontrak investasi kolektif maupun prospektus. Jadi itu alasannya tuh teman-teman, kita kan selalu wanti-wanti ya Mas Agin ya sebelum beli suatu reksadana itu harus dibaca juga dokumen-dokumen pendukungnya tuh. Jadi pastinya biar tetap safe juga teman-teman tahu peraturannya, regulasinya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya tadi kita ngomongin batasan-batasannya, kalau misalnya nih worst case-nya si manajer investasi ini ngelarang batasan-batasan itu tuh Mas, atau bahkan worst case-nya lagi manajer investasi ini harus tutup gitu karena ini udah parah nih gitu kan. Nah itu nasib investor gimana tuh Mas? Ya. Jadi di sini kita membicarakan pemisahan kekayaan reksadana dengan kekayaannya manajer investasi. Nah, secara secara kepemilikan aset reksadana itu bukan aset dari MI. Jadi mau manajer investasi itu dibubarkan,
ya aset reksadananya itu akan tetap. Nah inilah kenapa kita pakai mekanisme KIK atau kontrak investasi kolektif untuk membentuk suatu reksadana. Apa sih peran KIK? Ya KIK itu menjadi legalitas atas reksadana. Jadi seperti PT lah, PT itu bisa memiliki aset. KIK reksadana juga bisa memiliki aset. Nah oleh karena itu aset reksadana, asetnya investor, itu pasti terpisah dari asetnya manajer investasi dan bank kustodian. Karena di sini yang menandatangani KIK itu adalah dua pihak, nggak cuma manajer investasi, tapi bank kustodian. Apa perannya bank kustodian? Bank kustodian itu adalah administratur. Administratur dari reksadana ya, jadi penata usaha reksadana, dan juga bertindak sebagai kustodi aset. Nah, jadi aset reksadana itu tidak berdiri sendiri, tapi disimpan melalui bank kustodian. Apakah itu artinya aset reksadana akan nyampur ke bank kustodian? Enggak juga. Jadi terpisah dari buku atau neracanya manajer investasi, aset reksadana juga terpisah dari bank kustodian. Jadi dalam kondisi ekstrim pun, misalnya suatu manajer investasi dan bank kustodian sama-sama dibubarkan, bangkrut, dilikuidasi, asetnya investor dalam reksadana itu akan tetap aman. Akan tetap aman. Jadi tidak bisa tercampur ke MI, nggak bisa juga nyampur ke reksadana. Nah inilah kenapa di Indonesia kita pakai reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Nah Mas Egy tadi sempat singgung juga tuh tentang kerjaannya Mas Egy nih ya sebagai tim dari produk gitu kalau misalnya merencanakan kira-kira nanti mau buat ETF atau reksadana yang kayak gimana nih. Tapi mungkin bisa kita kulik sedikit nih Mas. Sebenarnya gimana sih kalau misalnya sebuah manajer investasi pengen nerbitin satu produk baru baik itu reksadana atau ETF. Sebenarnya proses-prosesnya tuh sepanjang apa, serumit apa atau kayak banyak harus brainstorm kayak gitu-gitu tuh gimana tuh Mas? Ya, jadi dalam membentuk suatu produk memang ada prosesnya dan bisa dikatakan cukup panjang Mbak Bella. Ya, Sobat Ipot, jadi ketika suatu manajer investasi mau menerbitkan suatu produk, yang pertama itu harus diuji adalah secara bisnis produk ini target marketnya ke siapa. Jadi solusi apa yang bisa ditawarkan ya. Tentunya ketika MI mau membentuk suatu reksadana pasar uang misalnya, jawabannya akan berbeda dengan membentuk suatu reksadana saham. Ya, dan tentunya kita juga memiliki banyak sekali kan varian-varian reksadana di Indonesia. Contohnya yang syariah, reksadana penyertaan terbatas, reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana indeks, reksadana ETF, dan sebagainya. Jadi yang perlu kita lihat ya ini secara bisnis dari reksadana itu sendiri. Solusi apa yang bisa ditawarkan oleh reksadana ini kepada siapa? Jadi dengan kata lain ini akan dipasarkan kemana? Ya siapa yang jadi investornya? Tentunya ini akan berpengaruh ke kira-kira akan sebesar apa reksadananya. Nah, jadi ini adalah brainstorming internal dulu nih yang kita lakukan ya. Jadi apakah ada demand yang sudah muncul atas suatu produk atau kita benar-benar mau membentuk suatu produk yang belum pernah ada di pasar. Nah, ya, jadi setelah brainstorming awal itu terjadi, ya maka kita akan mencari pihak-pihak ketiga dalam pembentukan produk. Tadi saya sudah sampaikan manajer investasi itu nggak bertindak sendiri, ada bank kustodinya. Ya. Jadi ya harus pilih-pilih dulu nih siapa yang kita jadikan bank kustodian dalam produk reksadana yang akan kita terbitkan. Lalu kemudian apakah hanya bank kustodian? Enggak juga. Karena reksadana itu secara legalitas adalah akta kontrak investasi kolektif yang dibuat di hadapan notaris. Ya, berarti ada notaris dan ada lawyernya, ada legal consultnya yang merancang KIK ini. Nah, jadi kita susun draft KIK itu bersama dengan konsultan hukum, notaris, keroyokan juga dengan bank kustodi, ya, karena mereka juga yang akan tanda tangan ya KIK-nya. Setelah dokumen-dokumen itu jadi, kita siapkan dokumen-dokumen awal, ya, dokumen administratif yang diwajibkan. Ini teman-teman bisa cek dokumen administratifnya itu di POJK 23, POJK tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Nah, jadi pada tahap ini tugasnya menjadi lebih administratif. Dokumen-dokumennya perlu kita susun sedetail mungkin dan serapi mungkin. Karena apabila semua dokumennya sudah siap, tugas selanjutnya adalah filing ke regulator, filing ke OJK.
Zaman dulu filing ini dilakukan dengan hard copy ya, kita sampaikan dokumennya secara hard copy kepada OJK. Tapi sekarang sedikit terbantu karena ada sistem yang namanya sprint. Nah, sprint ini memungkinkan komunikasi ya, penyampaian filing dokumen kepada OJK itu secara elektronik. Nah, jadi ketika kita sudah sampaikan, kita filing melalui sprint tadi, dokumen itu udah bukan lagi di kendalinya MI. Oke, jadi itu sudah masuk ke scrutinize-nya OJK. Okay. Nah, secara POJK 23 tadi ada waktunya dokumen itu dicek oleh OJK maksimum 45 hari bursa. Oke. 45 hari bursa itu ya best case skenario-nya dari OJK tidak ada tanggapan lebih lanjut lalu menerbitkan surat yang namanya pernyataan efektif. Dengan adanya surat pernyataan efektif ini, maka reksadana berbentuk KIK yang baru tadi sudah bisa ditawarkan kepada publik. Jadi artinya apa? Secara legalitas reksadana itu sudah ada sejak penandatanganan KIK. Tapi untuk bisa melakukan penawaran umum reksadana harus memperoleh pernyataan efektif terlebih dahulu dari OJK. Oke. Nah, apakah itu aja? Nggak juga, karena ya, misalnya saya lagi kurang tidur pada saat filing ternyata ada salah-salah dalam dokumen ya, misalnya dokumennya nggak sinkron. Misalnya dalam kebijakan investasi harusnya 80% saham, KIK-nya saya tulisnya 80% pasar uang misalnya. Nah, itu pasti akan dibalikin lagi sama regulator. Direvisi dosen kayak gitu ya. Iya, harus diperbaiki ya, dibenerin sampai seluruh dokumen itu selaras satu sama lain. Ya, jadi panjang juga ya. Bisa cukup panjang, karena begitu dibalikin ya kita harus perbaiki dokumen, masukin lagi, tunggu 45 hari lagi. Oke. Gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ada revisi gitu ya, biar cepat juga. Tapi kalau misalnya untuk ETF sendiri nih Mas, ada perbedaan proses nggak tuh? Atau kurang lebih sama sebenarnya? Untuk ETF itu sendiri proses pembentukan produknya sama. Ya. Secara proses itu sama, cuma ada satu tambahan kelengkapan dokumen. Ya, karena ETF itu bisa ditransaksikan di Bursa Efek, selain ada filing ke OJK. Maka manajer investasi juga harus minta restu listing ke Bursa Efek. Ya. Jadi harus ada dua regulatornya di sini, satu ke OJK, satu juga ke Bursa Efek. Selain itu ada juga surat menyurat kerjasama dengan KSEI, ya, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi untuk ETF itu ada dua dokumen tambahan, ya, ada dua counterpart tambahan, yaitu Bursa Efek dan KSEI. Sementara kalau reksadana konvensional tidak perlu, ya, karena tidak counterpart dengan KSEI maupun Bursa Efek Indonesia untuk reksadana yang non-ETF. Yes, jadi memang ada tambahan proses ya teman-teman. Jadi memang sekali lagi aku infokan juga ke Sobat Ipot bahwa memang serumit itu, memang seketat itu ya Mas ya untuk dari sisi perencanaannya aja ini udah lumayan panjang prosesnya dan ketat juga pengawasannya seperti itu. Tapi Mas, ini pertanyaan terakhir deh ya. Kan banyak nih ya agen penjual reksadana yang mungkin membantu menjualkan si produk reksadana nih. Dan biasanya kan dari apart ini beli reksadana nggak ada tambahan biaya apapun gitu. Yang diterima si nasabah, si investor juga udah net nih, udah cuannya udah net gitu kan. Sebenarnya dari mana manajer investasi ini untungnya itu dari mana gitu? Karena kan beli reksadana sekarang free, kayak gitu, jual juga free. Itu gimana tuh Mas? Nah, jadi Mbak Bella, Sobat Ipot, biaya-biaya reksadana itu sebetulnya ada macam-macam. Ya. Nah, dari sisi manajer investasi ya, yang menjadi keuntungan, yang menjadi pendapatan lah ya, bukan keuntungan. Pendapatan bagi manajer investasi itu disebut management fee, biaya pengelolaan yang dihitung secara harian berdasarkan nilai aktiva bersih suatu reksadana. Katakanlah 1 atau 2% ya, kebanyakan reksadana itu di Indonesia ada di antara 1 sampai 2%. Walaupun ya bisa aja lebih, bisa juga kurang ya. Ya contohnya mungkin reksadana pasar uang ya sangat mungkin dia di bawah 0,5% biaya pengelolaannya ya. Karena mungkin pengelolaannya lebih sederhana dibandingkan dengan jual beli saham ya. Cukup penempatan deposito ataupun transaksi atas obligasi money market. Nah, tapi di sisi lain reksadana yang sifatnya lebih kompleks, saya ambil contoh reksadana global fund. Ya, dia kan nggak cuma invest di dalam negeri, tapi juga beli ke efek luar negeri.
Nah, kecenderungannya tentunya biayanya akan jadi lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana saham pada umumnya yang investasi di Indonesia. Nah, itu adalah komponen manajemen fee. Nah, selain itu biaya-biaya apa lagi nih? Nah, biaya yang ditanggung oleh reksadana itu umumnya ya komponen besarnya adalah manajemen fee dan custody fee. Okay. Ya, jadi yang dibayarkan ke manajer investasi dan yang dibayarkan kepada bank kustodian. Nah, kemudian ya bisa juga tiap tahun ada audit, itu masuk ke komponen biaya reksadana. Nah, yang tadi Mbak Bella sampaikan itu adalah biaya yang disebut subscription fee, redemption fee, atau switching fee ya. Biaya pembelian, biaya penjualan kembali, biaya pengalihan. Nah, ini biaya yang ditanggung oleh investor. Sebenarnya juga ditanggung oleh reksadana. Okay. Tapi ya balik lagi ke dalam KIK, apakah reksadana ini mengenakan biaya subscription fee, redemption fee, atau switching fee sendiri? Karena bisa jadi nggak diterapkan. Atau balik lagi berdasarkan kebijakan dari manajer investasi atau berdasarkan kebijakannya agen, ya Apert tidak mengenakan, ya bisa juga seperti itu. Oke, jadi istilahnya yang diterima net itu berarti ini kalau misalnya tadi kata Mas Egin di awal ya, fungsinya manajer investasi ini memudahkan gitu. Aku setuju banget sih karena istilahnya bayar pun dari sisi biaya pun itu sebenarnya kita udah terima net, udah diurusin sama Mas Egin dan kawan-kawan ya berarti ya. Betul. Bener. Jadi nggak usah pusing mikirin fee lagi, udah diurusin semuanya. Dari sisi investasi juga udah dibantuin sama manajer investasi. Tapi Mas satu lagi deh, satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita pengen pilih satu produk dari manajer investasi, udah jatuh cinta banget lah sama satu MI gitu. Dimana kita bisa ngelihat bahwa ini MI udah terdaftar nih, ini udah aman nih, udah ada di OJK gitu. Itu dimana kita bisa ngecek tuh ya? Iya, memang kita tidak bisa terlalu berhati-hati ya. Kalau kita mau mengecek dari legalitas suatu pihak yang menamakan dirinya manajer investasi, ya memang yang paling gampang kita cek di websitenya OJK. Oke. Ya, kita cek di websitenya OJK. Itu ojk.go.id ya. Atau kalau mau lebih spesifik reksadana.ojk.go.id. Oke. Nah, di reksadana.ojk.go.id itu kita bisa melihat database seluruh manajer investasi, database seluruh reksadana yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita benar-benar mau cross check, silakan Sobat Ipot melihat secara online ya di reksadana.ojk.go.id. Oke, jadi memang itu penting juga teman-teman buat dilakukan. Pastikan sudah berinvestasi di manajer investasi yang resmi ya, yang legal, dan juga pastinya yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Oke, itu pertanyaan terakhir Mas Egin. Terima kasih banyak sudah kasih banyak banget ilmu. Hari ini mungkin mau kasih closing statement nih buat Sobat Ipot terkait manajer investasi. Ya baik, terima kasih Mbak Bella, Sobat Ipot. Jadi tadi kita sedikit melihat kehidupan orang-orang yang bekerja dalam manajer investasi ya. Peran-peran yang diambil oleh manajer investasi itu seperti apa. Kalau kita mau melakukan penerbitan produk reksadana itu seperti apa. Ya, sebenarnya balik lagi manajer investasi itu adalah perusahaan yang sangat diregulasi. Ya, tidak bisa bertindak seenaknya. Jadi kalaupun dalam beberapa tahun ke belakang kita melihat studi kasus ya, hal-hal yang menjadi studi kasus berarti kan contoh-contoh yang dianggap kurang baik, ya tapi bukan berarti secara umum itu berlaku juga di MI yang lain. Ya karena balik lagi industri manajer investasi itu saat ini ada 90-an, hampir 100. Oke. Hampir 100 ya tentunya flavornya, kekhasan atau spesialisasinya juga beda-beda ya. Ada yang barangkali lebih banyak menerbitkan produk reksadana saham, ada yang lebih banyak reksadana pendapatan tetap atau terproteksi. Nah, kalau balik lagi IPIM itu seperti apa? Ya, Indo Premier Investment Management kekhasannya adalah reksadana ETF. Ya, reksadana ETF itu secara regulasi ya, tetap dianggap sebagai reksadana, tapi memiliki kemudahan-kemudahan ya, bisa ditransaksikan seperti transaksi saham melalui mekanisme bursa efek. Ya. Oleh karena itu nilai transaksinya juga beragam. Beli ETF itu bahkan bisa sampai kurang dari 10.000 per lot. Ya, karena ada ETF yang nilai aktiva bersih per unitnya sekitar 90-an. Jadi sangat terjangkau kalau mau ditransaksikan.
Sama seperti reksadana, kan reksadana itu bisa paling murah katakanlah Rp10.000. Jadi 11-12 kalau kita bandingkan ya. Cuma untuk ETF ini ada perbedaan lain karena dia juga tercatat atau tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka ada regulasi-regulasi bursa juga yang berlaku ya, yang otherwise tidak berlaku untuk reksadana konvensional. Contoh, kalau kita mau melihat kelengkapan portofolio dari suatu reksadana, barangkali agak challenging ya. Paling-paling kita bisa lihat fund fact sheet. Fund fact sheet itu diterbitkan bulanan. Ya, isinya top 10 ya, 10 paling besar. Untuk reksadana ETF itu bisa dicek secara harian di website Bursa Efek Indonesia ya, sama karena memiliki ketentuan disclosure ya, keterbukaan informasi seperti saham. Sehingga kalau investor mau lihat isi portofolio dari ETF, ya tinggal dicek aja dari Bursa Efek Indonesia punya website. Transparan atau, ya, transparan. ya. Atau ya bisa juga dilihat melalui sistemnya dealer partisipan. Nah, dealer partisipan ini mungkin pihak yang agak unik dalam ETF, karena kalau kita mau beli reksadana secara konvensional bisa either datang langsung ke MI atau lewat Apert ya, agen penjual efek reksadana. Untuk ETF kita bisa dibantu oleh dealer partisipan. Salah satunya? Nah, dealer partisipan di sini juga Indo Premier Sekuritas ya. Begitu Mbak Bella. Oke. Terima kasih banyak Mas Egin atas insight-nya, banyak banget hari ini. Jadi kita lebih kenal juga nih. Kalau misalnya biasanya tahu manajer investasi yang menerbitkan ngelola reksadana, ternyata fungsinya lebih dari itu dan juga seketat itu, se-regulated itu teman-teman. Jadi pastinya setelah menonton video ini harusnya makin nyaman lagi, makin pede lagi buat berinvestasi di reksadana. Kalau gitu aku ngucapin terima kasih sekali lagi buat Mas Egin atas ilmunya, infonya hari ini. Semoga sehat-sehat selalu ya Mas ya di tengah pandemi yang lagi nggak menentu ini, dan juga pastinya sehat-sehat. Dan terima kasih juga buat Sobat iPod yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di Fun Talk Series episode selanjutnya. Kira-kira next episode bakal bahas apa ya? Coba komen di bawah kira-kira kamu mau bahas apa di Fun Talk Series episode berikutnya. Kalau gitu saya Mas Bella pamit undur diri, dan juga Mas Egin sekali lagi terima kasih. Ya, Bella, terima kasih Sobat iPod. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.